Pertumbuhannya yang pesat itu akhirnya justru berkontribusi pada kejatuhannya. Pada Juni 1784, penguasa Bavaria Karl Theodore melarang semua perkumpulan rahasia. Lalu pada Maret 1785, dia menyebut Illuminati sebagai salah satu cabang Freemasonry, sebuah organisasi ilegal. You can be the beauty and I could be the man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rayu sagung dumadin nirmala nirmala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya akan bertemakan tentang sebuah sejarah, yaitu sejarah kelam kelompok rahasia Illuminati. Apakah masih ada saat ini? Illuminati adalah kelompok rahasia yang kerap memantik keingintahuan, kekepoan, penasaran orang, bahkan muncul di beragam teori konspirasi. Menilik sejarahnya atau mencicipi sejarahnya, Illuminati eksis pada abad ke-18, di mana anggotanya banyak terdiri dari intelektual berpengaruh dan pemikir bebas liberal. Saat itu pada akhirnya Illuminati berakhir dengan klan. Nyapo kok bisa berakhir karena klan? Nyapo? Yo tanya-tanya dong. Organisasi itu juga dikenal sebagai Illuminati Bavaria, menentang kendali gereja Katolik Roma atas filsafat dan sains. Mereka juga mempromosikan pendidikan perempuan dan perlakuan setara dan jadi sederajat, berusaha menerangi pikiran orang dan membebaskan dari tahayul dan prasangka, dan berusaha mengurangi penindasan oleh negara. Illuminati digagas Adam Weishaupt, dekan Fakultas Hukum di Universitas Ingolstadt di Bavaria, negara bagian di Tenggara Jerman, pada awal 1770-an. Menurut buku New England dan The Bavaria Illuminati dari Life Science, Adam secara vokal mengkritik gereja karena dinilainya tidak toleran dan kolot. Ia juga punya pengaruh besar di kampusnya dan dinamika politik di Bavaria. Kritiknya membuatnya bentrok dengan kaum Jesuit, sehingga ia menyebutkan perlunya didirikan perkumpulan rahasia yang terdiri dari orang berpikir liberal. Di awalnya berusaha gabung dengan Freemason, tetapi kekurangan dana dan merasa ordo, bukan ordo kripto loh ya, itu terlalu dikenal masyarakat. Di 1 Mei 1776, Weishaupt membentuk Ordo Illuminati bersama 4 anggota lain. Illuminati berkembang pesat, mendapat sekitar 2.000 anggota dari negara seluruh Eropa, termasuk Prancis, Polandia, dan Italia. Ekspansi cepat ini sebagai besar disebabkan diplomat terkemuka Jerman, Baron Adolf Franz Friedrich Knigge, strukturisasi ordo tersebut dan membantu menyebarkan Illuminisme dengan merekrut Freemason. Pertumbuhannya yang pesat itu akhirnya justru berkontribusi pada kejatuhannya. Pada Juni 1784, penguasa Bavaria Karl Theodore melarang semua perkumpulan rahasia. Lalu pada Maret 1785, dia menyebut Illuminati sebagai salah satu cabang Freemasonry, sebuah organisasi ilegal. Pemerintah mulai membasmi anggota Illuminati, menyebabkan Weishaupt melarikan diri dari Bavaria. Agustus 1787, Duke Karl Theodor Dalberg
dari Bavaria memberikan pukulan terakhir kepada Illuminati ketika dia mengeluarkan hukuman lebih keras, termasuk hukuman mati. Hukuman mati loh ya, hukuman mati. Agis siapapun yang jadi bagian dari organisasi tersebut. Bagi siapapun yang jadi bagian organisasi tersebut. Jadi hati-hati loh ya. Beberapa organisasi kemudian diklaim sebagai kelanjutan dari Illuminati asli, dan beberapa orang telah mengklaim bahwa Illuminati bertahan sampai sekarang. Tetapi klaim ini sebagian besar tidak berdasar. Jadi itulah sejarah Illuminati. Ya memang nggak jelas loh ngomong kono ya, sange pinter ya, maksudnya sange pinternya itu terlalu berlebihan kepinterannya. Maksudnya itu seharusnya digunakan untuk memanfaatkan situasi, maksudnya memanfaatkan situasi itu memanfaatkan kepintarannya untuk hal-hal yang baik, terus untuk perkembangan, untuk kemajuan dari sebuah daerah, dari sebuah lingkungan masyarakat, bukan untuk memang boleh membentuk sebuah organisasi. Akan tapi kan kita lihat dari kelanjutannya apakah itu bermanfaat atau tidak. Jadi ketika kamu itu memasuki organisasi, kamu harus lihat apakah organisasi itu bermanfaat bagi saya. Pasti setiap organisasi itu pasti bermanfaat bagi orang yang ikut organisasi itu, bahkan bisa mengedukasikan dan diedukasikan. Akan tetapi kita lihat organisasi yang gimana dulu. Jadi organisasi itu banyak, jadi pilihlah organisasi yang jelas. Semisal kayak organisasi, jadi banyak lah bagi orang yang menonton ini. Kamu lihatlah organisasi banyak, termasuk organisasi agama, organisasi politik, organisasi lingkungan sekitar masyarakat, organisasi anak muda, anak dewasa, terus organisasi orang-orang kaya, terus organisasi, maksudnya orang-orang kaya itu klub itu punya grup ini, circle itu. Jadi itulah. Jadi kesimpulannya itu, kalau organisasi yang kamu itu ikuti ilegal, ya janganlah. Kalau ilegal kan wah sampai hukuman mati. Kamu lihat sendiri kan, kalau itu hukuman mati, jadi ya jangan diikuti karena adanya keilegalan. Lah kalau ketika ada keilegalan, itu berarti tidak sah di sebuah daerah, negara, biasanya negara. Akan tetapi ketika organisasi itu legal, kalau ilegal itu tidak sah, kalau legal itu sah. Itu kamu ikuti, tapi tergantung kemanfaatannya, keafdolannya, kefaedahnya, ke fitrah untuk kekamunya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jangan salah pilih organisasi loh ya. Ingat, ketika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Hampura ingkang agung, ngapunten ingkang kathah, sedaya kalepatan kagem panjenengan. Untuk semuanya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini adalah sebuah ranah diskusi, jadi kalian bisa berdiskusi di kolom komentar antara komen. Jadi kalian itu bisa berbuka tentang pikiran. Jadi pikiran kalian harus tahulah sejarah. Jadi kalian tidak diinjak oleh orang-orang yang tahu sejarah, terus kalian digoblok-goblokkan. Tolol super. Jauh kiai saya, guru saya. Jadi kamu itu harus jangan tolol, jangan goblok, jangan bodoh. Ya memang itu goblok bodoh itu tergantung orang itu cara pemandangan dan melihat. Akan tetapi kita itu harus berkembang di zaman ini, kemajuan ini bahkan bisa dipaparkan di dalam sebuah teknologi kayak HP. Di situ ada Google, aplikasi-aplikasi itu. Saya mohon maaf undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirmala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yuk